Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar teman-teman semua? Sehat semua ya? Iya, Pak. Yang sehat hanya Mbak Arfa. Yang lain mana suaranya? Ini Raffi. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah ya. Sehat, Pak. Karena Sehat. ya sip. Nomor satu yang terpenting itu adalah sehat ya. Satu, sehat dulu. Baru kalian setelah sehat bisa melaksanakan aktivitas yang lain. Baik, pada hari ini kita masih membahas tentang paragraf ya. Jadi nanti kaitannya dengan aplikasi pengolah kata atau Microsoft Word seperti itu. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Muncul ya di layar kalian ya. Ya. Oke, jadi ini yang sudah kalian dapatkan di 2 pertemuan minggu lalu seperti itu. Kita membahas tentang paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Di mana kalian akan tahu pengertian, karakteristik, bahkan sampai dengan contohnya. Di sana sudah ada pengertian paragraf, kemudian juga sudah ada bagaimana men-setting paragraf di Microsoft Word, kemudian pengertian dan contoh paragraf deskriptif, serta paragraf argumentatif. Sama satu lagi, yang ini. Paragraf narasi, pengertian dan contoh, serta paragraf persuasif, pengertian dan contoh. Kira-kira kalian sudah paham belum? Antara deskriptif, naratif, kemudian persuasif, masing-masing punya karakternya, kalian sudah paham semua atau belum? Mbak Arfa, kalau deskriptif itu apa ya? Belum paham, Pak. Belum paham ya, oke. Jadi kalau deskriptif itu dia menggambarkan. Jadi kata kuncinya adalah menggambarkan. Menggambarkan suatu objek. Contoh misalkan Mbak Arfa sedang ke Pantai Semarang, misalkan di mana? Pantai Semarang, tahu enggak? Pantai Semarang. Yang daerah Tahu. mana? Pantai apa namanya, Mbak Feni? Halo. Atau misalkan kalian ke Parangtritis deh, seperti ini ya. Jadi kalian menggambarkan bagaimana suasana di sana, apakah panas, ataukah sejuk, atau kalian datangnya di jam berapa ke sana. Misalkan, halo teman-teman, saya sedang berada di Pantai Parangtritis. Di pagi hari suasana di sini sangat hangat, misalkan dengan agak sejuk karena desiran angin dan ombak dari pantai itu sendiri. Nah, jadi menggambarkan suatu objek seperti itu. Seolah-olah yang membaca itu jadi merasakan gitu loh. Merasakan, oh kita seolah-olah bisa melihat, mendengar, dan merasakannya sendiri. Padahal hanya dengan membaca, bahkan mendengarkan seseorang bercerita, paragraf deskriptif itu. Kemudian ada juga paragraf argumentatif. Ini pendapat. Menurut saya, menurut Anda, seperti itu. Itu namanya paragraf argumentatif. Kalau yang naratif, itu ini naratif ya harusnya. Naratif itu menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian. Ya, contohnya kemarin ada demo tentang Undang-Undang Omnibus Law. Kalian ceritakan kondisinya seperti apa, apakah demonstrasi dilaksanakan secara damai atau dengan rusuh atau gimana seperti itu. Itu namanya paragraf naratif. Kemudian persuasif. Nah, persuasif ini seperti mempengaruhi seseorang ya, membujuk seseorang agar melakukan sesuatu yang dikehendaki penulis. Contohnya misalkan bahasa-bahasa paragrafnya itu seolah-olah mengajak.
Contoh, di Simpang 5 itu ada makanan khas Semarang yang paling enak loh, namanya lumpia. Lumpia ini beda dengan lumpia-lumpia yang ada di Semarang. Ini lebih crispy dan lebih enak. Nah, itu mengajak seseorang agar membeli lumpia tersebut. Itu persuasif. Nah, tetapi pada pertemuan hari ini kita tidak membahas detail tentang paragraf itu. Kalian nanti bisa baca sendiri di kelas. Jadi hari ini kita akan bagaimana memformat paragraf itu sendiri, seperti itu. Jadi di Microsoft Word ini, Pak Rian punya hasil ketikan seperti ini. Ada daftar isi, ada judul mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Kemudian di sana ada pengertian paragraf, ada jenis-jenisnya apa saja. Nanti kita praktek langsung memformat ini agar menjadi sebuah makalah yang bagus, ya, tugas yang bagus. Membuat daftar isi otomatis seperti apa, kemudian membuat format numbering seperti apa, membuat paragraf seperti apa. Mari kita praktekkan bersama. Dulu sudah pernah ya waktu SMP ya, praktek Microsoft Word atau belum? Microsoft Word. Mbak Arfa udah pernah praktek Microsoft Word? Halo. Mbak Arfa, Mbak Feni. Udah, Pak. Oh ya, oke. Oke, mari kita praktekkan kembali. Nah, kalau kita masih ngetik seperti ini fontnya masih 11. Kemudian fontnya Calibri, size-nya 11. Kemudian kita sesuaikan. Pertama, kita jadikan kertasnya ini A4 ya, teman-teman. A4, kemudian marginnya normal. Biasanya kalau laporan kalian bisa custom margin sendiri. Di sini biasanya jadi 4, misalkan 4, ini 3 seperti ini. Nah, atas itu di sini nanti 4 cm, kiri 4 cm, bawah dan kanan itu 3 cm. Kenapa fungsinya? Ini nanti kan kalau kalian jilid itu akan habis segini. Ya, akan habis segini. Nanti fungsinya kalau dijilid kan tidak terlalu mepet dengan tulisan seperti itu. Kemudian kita seleksi semua menggunakan Ctrl+A atau Ctrl A. Kita rubah menjadi 12 dan ubah menjadi Times New Roman. Seperti ini. Sudah Times New Roman ya. Kemudian masih dalam keadaan terseleksi atau Ctrl A, kalian remove space. Nah, jadi akan terlihat perbedaannya. Ketika kalian remove space, akan terlihat perbedaannya. Ini untuk apa? Biasanya kalau antar paragraf jaraknya terlalu jauh, ini kalian harus hapus. Seperti ini. Kemudian kita beri spasi 1,5. Kemudian kita rubah ininya rata kanan kiri. Ya, paragrafnya rata kanan kiri atau nama lainnya adalah justify. Jadi itu muncul justify dalam kurung Ctrl J. Jadi kita bisa memberi langsung Ctrl J seperti ini. Oke. Sampai sini paham? Paham ya? Oke. Paham, Pak. Oke. Daftar isi ini adalah judul ya. Judul kita menggunakan heading 1. Heading 1 itu judul. Kita perbesar menggunakan Shift F3 ya. Tekan Shift dan F3 pada laptop ataupun komputer. Kemudian kita tengahkan. Daftar isi nanti akan kita buat daftar isinya di sini. Nah, ini judul. Kira-kira ini dengan ini kan sama. Jadi kita copy aja ini. Kita copy menggunakan format Painter. Kemudian kita copy di sini formatnya. Nah, seperti ini. Kita juga perbesar menggunakan Shift F3. Ya, Shift F3 pencet bareng, maka tulisannya akan menjadi besar seperti ini. Kalau pencet lagi kecil lagi, kalau pencet lagi huruf depannya tok yang besar ya, huruf depannya saja. Kalau F3 lagi, Shift F3 lagi besar semua. Jadi caranya
membuat tulisan besar seperti itu. Jadi kalau kalian sudah Pak, us kadung nulisnya cilik-cilik ini Pak, mau dibuat besar, Shift F3. Jadi jangan dihapus ya. Kalau dihapuskan nanti ngetik ulang pegel, tangannya capek. Seperti itu. Kemudian kita beri ini adalah subjudul ya. Jadi ini judul, ini subjudul. Subjudul biasanya menggunakan heading 2 seperti ini. Heading 2, kemudian ininya 12. Ini Times New Roman. Times New Roman. Kemudian kita beri format numberingnya seperti ini, A. Ya, A. Kemudian kita pojokkan ke sini. Kita copy ke jenis-jenis yang sama dengan subjudulnya seperti ini. Jadi subjudulnya ada 2, pengertian dan jenis-jenis. Seperti itu. Ini paragrafnya kita jorokkan dengan menekan tombol tab. Ya, seperti ini, menjorok dan pas. Ini juga sama. Kemudian kita buat menggunakan angka 1, 2, 3. Format numberingnya. Kita copy. Kita blok ke bagian sini. Nah, jadilah seperti ini. Kita hapus. Oke. Ini juga sama, kita rubah menjadi 1 seperti ini, 1. Ya, ini kita buat agak menjorok. Contohnya juga tab sama, kita buat menjorok juga ini. Oke, ini kita copy, format Painter, kita sapukan ke paragraf sini, argumentatif. Ini juga sama, kita tab. Contoh kita tab, ini juga kita tab. Oke. Oke, kita copy lagi. Ini kita blok. Nomor 3. Kita tab lagi. Contoh kita tab, ini juga kita tab. Oke. Kita copy. Pakai format Painter, klik. Blok paragraf persuasif, jadilah nomor 4. Kita tab lagi di sini. Tab lagi, seperti ini. Yang ini kita format Painter lagi. Ya, sudah habis ya. Karena sampai dengan 4 paragraf. Kemudian di bawah sini tadi ada referensi ya. Referensi ini kan dia judul nanti. Jadi kita kopikan dari formatnya sini. Formatnya sini kita ubah dulu. 14 saja, Times New Roman. Kita copy. Sini tadi sudah, kemudian kita copy lagi ke referensi tadi yang di sini. Klik referensinya, Shift F3 untuk membesarkan, seperti itu. Oke. Oke, sampai sini kita akan melihat kita klik tombol view, navigation pane, kita sudah membuat style, jadi di sini sudah muncul daftar isi, kita akan ke daftar isi, ketika klik pengertian paragraf, kita akan ke pengertian paragraf, klik referensi, kita akan lari ke referensi. Ini namanya navigasi ya teman-teman, yang dibuat menggunakan tadi ini, namanya style, ya, namanya style. Heading 1 tadi adalah judul, heading 2 adalah subjudul, kemudian yang bagian ini namanya normal. Ini normal. Normal itu adalah isinya. Jadi ini judul, subjudul, ini normal isinya. Heading 1, heading 2 normal. Seperti itu. Lalu Pak, bagaimana caranya memunculkan daftar isi? Kita klik di sini. Di bawah daftar isi kita enter, pilih reference. Pilih reference, kemudian kita klik tabel of content. Kita pilih yang pertama. Oke, kita hapus kontennya ini. Oke, jadilah daftar isi. Oke, sudah jadi daftar isi, kita blok.
Kita sesuaikan tulisannya Times New Roman, kemudian spasinya 1,5 seperti ini. Oke, jadilah daftar isi. Kita enter ke bawah. Ini kan judul. Jadi kita enter ke bawah sampai halaman baru seperti ini. Daftar isi sendiri. Kemudian kita buat nomor halaman. Di sini kita double klik header footer, kemudian kita number page, kita format page number dulu, mulai dari angka 1 seperti ini misalkan ya, 1. Oke, kemudian kita pilih yang bottom tengah. Oke, 1 seperti ini. Klik 2 kali di bagian dalam untuk keluar dari header footer. 1, 2, 3, 4, oke, 5. Sudah selesai. Jadi kita ke daftar isi bisa, ke pengertian paragraf bisa, ke referensi juga bisa. Seperti ini. Cepat sekali ya, dan mudah sekali caranya. Nanti yang punya laptop di rumah bisa dipraktekkan sendiri, yang tidak punya laptop ya ditonton aja videonya. Yang penting kalian sudah paham caranya. Nanti kalau pas kita sudah bisa pembelajaran tatap muka, kalian bisa praktek menggunakan komputer di lab sekolah seperti itu. Ataupun yang mau Pak, saya mau praktek di sekolah sendiri Pak. Boleh nanti ketika jamnya Pak Arianto, hari Selasa minggu depan, boleh ke sekolah. Ya. Tetapi jangan rombongan. Ya, jangan rombongan, maksimal 5 orang lah, nanti bisa praktek di lab seperti itu. Nemuin saya, mungkin bisa WA dulu, WA ke saya juga boleh. Tapi tetap yang utama adalah protokol kesehatan. Kalian yang penting sehat dulu dan mendapatkan izin orang tua. Jikalau kalian mengalami kesulitan teknis, bisa menghubungi saya. Seperti itu. Sudah jadi teman-teman, ini juga bisa kalian enter di halaman baru referensinya. Oke, kira-kira mudah atau sulit? Teman-teman. Mas Rifki, kira-kira mudah apa sulit? Mudah, Pak. Mudah ya, mudah sekali. Apalagi kalau ketemu. Tambah mudah lagi. Ini praktek Microsoft Word itu sangat mudah sekali, teman-teman ya. Nanti materi berikutnya kita akan mempraktekkan Excel ya, pengolah angka, kemudian PowerPoint, pengolah presentasi. Nanti juga kita akan belajar bagaimana mengedit video seperti itu. Dan masih banyak lagi tentang mata pelajaran simulasi digital. Jadi semua yang berbau pengolahan data digital itu masuknya ke mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Nanti kalian akan bisa mengedit video, memproduksi sebuah video pembelajaran, video pada umumnya, vlog dan segala macamnya. Kalian akan bisa membuat itu. Oke, sampai sini apakah ada yang ditanyakan, teman-teman? Enggak, Pak. Enggak ya, oke. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada 19 anak yang hari ini hadir. Titania, Ananda, Rahmalia, Alfiano, Arfa, Feni, Raffi, Binta, Andika, Riza, Renata, Ivan, Azifa, Rifa, Naila, Adiba, dan Naisila. Saya memang tidak mengundang kalian melalui wali kelas dan di grup kelas, biar saya tahu mana-mana saja anak-anak yang memang sangat aktif. Ternyata hanya 19 orang dari 88. Ya, nambah lagi 1. Ya, Chandra. Lumayan ya. Oke, teman-teman, nanti jangan sampai lupa kalian harus presensi di sini ya. Yang PS nanti ke simulasi dan simulasi digital PS, yang TKJ nanti ke simulasi dan komunikasi digital TKJ. Kalian klik, nanti di sana akan ada daftar hadir. Di sini ada daftar hadir, kalian klik saja, nanti pilih submit attendance, seperti itu ya. Ini ditutup jam 12 malam, jadi jangan sampai lupa. Video ini pun akan saya upload. Oke. Terima kasih teman-teman, sudah ada suara azan, jadi saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, sampai jumpa pada Waalaikumsalam warahmatullahi selanjutnya. wabarakatuh. Semoga sehat selalu.